Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang CodeIgniter, di mana modul CodeIgniter ini adalah modul terakhir. Beberapa pertemuan ke depan kita akan terus menggunakan CI ini. Jadi kan modul pertama tuh ada HTML, Bootstrap, kemudian PHP, MySQL, dan sekarang terakhir adalah kita menggunakan framework CodeIgniter. Ini permintaan dari beberapa mahasiswa karena saya lihat traffic di YouTube itu dari 11 video makin sini makin menurun, karena mungkin apakah ada kendala di kuota atau apa, makanya saya share berupa PDF-nya modulnya, tidak berupa video. Tapi ada juga permintaan katanya pengen menggunakan video lagi, jadi sekarang saya buat video lagi tentang CodeIgniter. Oke, kita bahas dulu CodeIgniter itu apa. Ada di modul PDF ya, Anda tinggal baca dulu, tapi kita ulas sedikit. CodeIgniter itu adalah sebuah framework PHP, basicnya PHP itu sama, sifatnya gratis, Anda boleh gunakan untuk membuat project website Anda. Nah, framework itu sesuai dengan artinya, kerangka kerja bahwa atau framework CodeIgniter itu sudah ada beberapa kerangka yang sudah dibuatkan sama si CI-nya. Jadi ketika kita ngoding, kita tetap masih ngoding juga, cuman ngodingnya sudah dibantu beberapa library, kemudian helper dan lain-lainnya sudah ada di dalam CodeIgniter. Jadi beberapa bagian yang sering kita gunakan itu sudah ada di CodeIgniter. Itu membuat kenapa framework itu menggunakan framework itu pengerjaan bisa lebih cepat. Jadi kalau saya analogikan membuat rumah, jadi rumah itu kalau Anda menggunakan PHP murni atau natif, itu pengerjaannya akan sangat lama karena Anda harus membuat rumah itu dari mulai nol, dari mulai beli pasir, beli semen dan lain-lain. Nah, kalau framework itu sudah disediakan, jadi beberapa yang bahan-bahan yang sangat umum itu sudah disediakan oleh si frameworknya atau framework CodeIgniter itu. Jadi kalau misalkan bikin rumah itu ya lebih cepat karena ya kusennya udah ada, semennya udah ada, pasirnya sudah ada, Anda tinggal ngoding atau tinggal kerjanya. Itu pengerjaannya lebih cepat ya. Kemudian keunggulan lain dari framework CodeIgniter itu katanya aksesnya lebih cepat dari framework yang lain. Kita kebetulan di kantor saya pun masih menggunakan CodeIgniter untuk pengerjaan aplikasi berbasis webnya, CodeIgniter, atau tergantung permintaan sih, tapi kebanyakan kita pakai CodeIgniter. Kemudian keuntungan lainnya, forumnya banyak. Karena di Facebook, di sosial media atau di website, di Google itu sangat banyak sekali supportnya. Banyak yang mengulas tutorial tentang CodeIgniter. Jadi ketika Anda mengalami masalah di jalan ketika Anda lagi ngoding tuh, saya rasa hampir semuanya ada di internet. Jadi ketika Anda mencari problem solvingnya ya ada di sana. Kemudian keuntungan lainnya ya gratis. Kemudian apa lagi ya, banyak deh keuntungan menggunakan framework CodeIgniter itu. Tapi ini bukan satu-satunya framework PHP, masih banyak, Laravel, Symfony dan lain-lainnya. Oke, jadi CodeIgniter itu dia menggunakan tekniknya teknik MVC. MVC itu model view controller. Di sini saya contohkan ini di dalam folder C ini kita download langsung dari website CodeIgniter-nya. Sekarang sudah ada versi 4. Saya ini masih menggunakan versi 3. Di dalam folder CI-nya, nah ini kan bentuknya nanti seperti ini nih, zip kita ekstrak, kemudian dalamnya itu seperti ini. Ada application, ada system, ada user guide. Jadi model MVC itu lihat di sini ada model, ada view dan controller, itulah MVC. Jadi Anda perlu ingat, dari sekarang harus Anda ingat kalau Anda menggunakan framework MVC ini, framework CodeIgniter ini kan menggunakan teknik MVC nih. Ada model ini adalah
kita membuat file PHP di sini untuk menghandle semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan data atau manipulasi database itu kita simpan semuanya ada di model. Kemudian view itu adalah semua tentang tampilan HTML-nya atau bootstrap-nya atau apapun itu semuanya kita simpan di folder view. Sekali lagi, yang berhubungan dengan database simpan semua ada di dalam folder model. Kemudian untuk tampilan ada di folder views ya, ini view. Jadi yang akan ditampilkan itu adalah yang ada di folder view. Satu lagi adalah tabel controller. Nah, controller ini adalah prosesnya. Jadi si controller ini fungsinya adalah menghubungkan antara model dan view atau database dan tampilannya yang dikontrol sama si controller ini. Jadi dari mulai pengambilan database untuk menampilkannya semuanya ada di sini. Jadi query-nya ada di model, diambil dan disuruh atau diproses dan ditampilkan ke dalam view. Misalkan Anda mau ngambil database produk misalkan ya, misalkan di sini, berarti Anda select bintangnya di sini. Misalkan from tabel produk. Nah, di sini dipanggil si modelnya. Nah, panggil modelnya, kemudian si datanya diambil, diolah, resultnya atau hasilnya tuh di parsing ke tampilan view, ke folder view di sini. Jadi kita akan banyak bermain di 3 folder ini, controller, model, dan view. Itu teknik MVC ya, model, view, controller. Sekali lagi, model itu database, view itu tampilan, control itu proses. Misalkan Anda mau membuat perhitungan atau operasi aritmatika, ya silakan Anda gunakan di controller saja, nanti hasilnya baru tampilkan ke view. Apakah kita bisa membuat query di dalam controller? Ya bisa saja. Bahkan kita mau membuat query di view pun bisa, cuman itu tidak aman kan, berarti itu bukan MVC. Jadi karena kita sudah menggunakan aturan MVC, ya tertib lah, kita harus tertib. Jadi semua tentang database, query dan lainnya simpan di model, kemudian tampilan simpan di view, dan prosesnya simpan di controller. Oke, itu saja dulu tentang konsep MVC-nya. Oke, kita langsung coba ngoding. Jadi Anda download dulu semua resource-nya, ambil dari CodeIgniter. Kemudian kita ekstrak, saya simpan di htdoc ya, seperti biasa di SAM kalau Anda yang menggunakan Windows. Nah, di dalam foldernya tuh ketika kita ekstrak tuh seperti ini. Ada application, system, user guide. Aplikasi itu kita semua codingan kita akan simpan di sini, aplikasi. Sistem ini bawaan dari CodeIgniter, jangan merubah-rubah dari isi dari folder ini. Jadi ini sistemnya, library-nya, helper-nya semuanya ada di sini di dalam sistem. Jadi kalau sistemnya kita rubah bisa jadi error. Kecuali Anda sudah expert, sudah bisa merubah sistemnya, silakan. Terus fungsinya lagi apa? Ketika nanti Anda akan upgrade versi, misalkan ada versi baru nih CodeIgniter, ya Anda tinggal replace aja sistemnya. Aplikasinya tetap yang ini. Kemudian ada folder user guide. User guide ini adalah dokumentasi. Jadi sebenarnya Anda mau belajar CI itu nggak perlu kemana-mana, Anda tinggal baca semua dokumentasi dari user guide-nya. Saya rasa Anda sudah bisa, harusnya sudah bisa ngoding menggunakan CI. Dan file-file pendukungnya ya, dari mulai config, kemudian git-nya, composer, dan lain-lainnya. Oke, yang ini bisa kita hapus sampai sini. Jadi maksudnya file-file yang tidak digunakan nih, seperti ini bisa kita hapus, indeksnya jangan. Oke, kalau sudah dimengerti yang ini, jadi di sini tidak ada perubahan ya. Kalau misalkan Anda sudah mau publish ke web, ya user guide-nya kalau udah nggak digunakan ya hapus aja, nggak masalah. Yang penting sistem sama aplikasi ini jangan dihapus. Sekarang masuk ke aplikasi. Nah, di aplikasi ini ada banyak folder.
Ini semuanya memang untuk kita kita modifikasi, untuk kita tambahkan atau kita custom codingnya di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah config. Atau kita coba running dulu ya. Coba kita running dulu. Saya nama foldernya adalah CI ya. Nah, ini tampilan pertama. Setelah kita download, kita simpan di htdoc di folder SAM ya. Nah, kita running itu, nah ini sudah berjalan. Halaman ini adalah ada di view. Nah, view welcome message.php, controllernya adalah controller welcome. Ini belum menggunakan database. Nah, kalau Anda mau misalkan mempelajari lebih banyak, nah ini tinggal klik ini. Nah, ini masuk ke user guide dari mulai license-nya, kemudian instalasi dan lain, helper, referensi, mau lihat library apa aja yang ada di CodeIgniter, Anda tinggal lihat sini, tuh kan. Dari mulai validation pun sudah ada. Anda mau ngirim email, bikin shopping chart, calendaring, kemudian lain-lain, di sini ada semuanya yang ada di CodeIgniter ini ya, yang sudah disediakan. Jadi kelebihan dari CodeIgniter framework itu ya seperti ini. Nah, itu. Jadi kerangka-kerangkanya sudah ada, Anda tinggal menggunakan saja. Oke. Kita lanjut. Ini halaman pertamanya atau indeksnya seperti ini defaultnya. Sekarang kita lihat kita lihat direktorinya ya. Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kita di config. Config itu ada autoload yang sering kita gunakan ya. Autoload ini jadi library yang akan kita gunakan dalam menjalankan si aplikasi web ini apa saja. Nah, di sini kan ada biar di load otomatis sama si CI ini. Contohnya ada package. Package ini untuk di sini ada keterangan ini untuk third party dan lain-lain. Kemudian ada library. Library itu misalkan karena kita akan menggunakan database kali ini, ya berarti kita tambahkan database. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya saya akan menggunakan login. Login itu kita membutuhkan session, berarti ya kita load lagi session ini. Saya copy aja session. Terus kalau dibutuhkan lagi tinggal koma lagi, tanda kutip lagi. Misalkan Anda mau menggunakan email nih, ya tinggal tambahkan di sini. Helper. Nah, helper ini karena kita misalkan dalam codingan akan banyak menggunakan URL, ya tambahkan saja ini URL. Masukin ke sini ya. Ini kan komentar nih, ini nggak akan dieksekusi, yang dieksekusi itu yang ini. Nanti kita akan masukkan ke sini. Terus apa lagi ya? Ini config kalau misalkan Anda mau menggunakan config. Kemudian model itu yang tadi. Jadi model database-nya misalkan supaya Anda tidak perlu menambahkan di konstruktor, Anda tinggal tambahkan di sini modelnya apa. Oke, sudah kita simpan. Berikutnya ada config.php. Nah, config.php ini konfigurasi dari semua sistem yang akan kita gunakan di sini. Contohnya adalah ini base URL. Base URL itu base URL kita kan yang ini nih. Nah, localhost CI. Nah, ini kalau misalkan dibutuhkan, Anda mau disetting silakan, tidak pun kalau misalkan dibuat default silakan, tidak apa-apa. Kemudian URI protokolnya mau digunakan silakan. Kemudian ini karakter yang diperbolehkan. Ini sebenarnya settingannya banyak. Jadi bahkan sampai ke Nah, sampai ke security-nya pun ada. Misalkan Anda mau filtering XXS, Anda tinggal buat aja menjadi true misalkan, silakan. Ini untuk misalkan menghindari XSS ya. Cross-site scripting. Kemudian, nah di sini
ada protectionnya mau diterukan, kemudian cookiesnya, ini ada cookienya, kemudian expire dari sessionnya, Anda mau expire-nya tuh berapa lama, ini dalam millisecond ya. Misalkan Anda masuk nih login, expire-nya nih bisa kita rubah misalkan jadi 2 jam atau bisa 24 jam. Jadi supaya kalau misalkan di set 2 jam, nih login sessionnya dia akan logout otomatis setelah 2 jam misalkan. Nah, dia harus login lagi kalau menggunakan halaman login. Kemudian lain-lainnya nanti Anda bisa baca sendiri. Ini untuk apa? Config lainnya. Kemudian konstan. Nah, konstan ini isinya adalah biasanya konstanta ya. Konstanta itu kan variabel yang tetap, itu tidak berubah-ubah. Jadi kalau misalkan Anda mau membuat nama website kan tidak akan berubah sampai kapanpun, ya Anda buat di sini. Terus kalau misalkan Anda mau berubah nama websitenya kan nggak perlu merubah setiap coding semua yang ada di view itu. Anda tinggal buat di sini konstantanya. Misalkan nama webnya apa. Jadi Anda tinggal panggil variabel nama webnya. Ketika nanti ada perubahan, Anda nggak perlu merubah setiap codingnya, tuh cukup dirubah di sini semuanya akan berubah. Nah, ini yang tidak kalah penting nih, database. Sekarang kita akan menggunakan database. Database kita tuh yang sebelumnya tuh adalah namanya web ya. Ada tabel barang mahasiswa. Sini saya masukin biasa username-nya root, password-nya kosong, nama database-nya adalah web. Oke. Ya sudah. Kemudian yang nanti bisa kita setting lagi tuh root. Nah, root itu adalah controller default-nya di sini adalah welcome.php. Jadi ketika nanti Anda punya banyak controller, nah ketika di running websitenya tuh controller yang mana dulu yang akan didahulukan untuk di running atau menjadi indeksnya. Di sini adalah welcome. Oke, itu saja dulu settingnya. Sekarang kita coba buat controller ya. Jadi bagaimana tuh fungsi si controller itu. Sekarang kita buat di controller. Ini kan namanya tadi welcome ya. Sebenarnya kodenya cuman segini. Nah, segini. Saya buat misalkan kita buat nama controllernya adalah, biasanya untuk penamaan supaya Anda tidak nanti kan file itu makin sana makin banyak. Bisa saja Anda menggunakan atau membuat controller bisa puluhan atau mungkin ratusan misalkan. Nanti Anda kebingungan namanya. Kalau saya biasanya menggunakan ini C. Misalkan sekarang kita mau membuat CRUD menggunakan depannya saya kasih C. C itu berarti cirinya adalah untuk controller. Misalkan CRUD.php ya. Ini adalah controller CRUD. Kalau Anda menggunakan nama CRUD aja biasanya nggak boleh tuh. Karena nama-nama yang umum itu sudah digunakan oleh si CI-nya. Oke. Ini saya simpan, saya copy aja dari sini untuk penamaannya. Nah, di sini nama kelasnya saya ganti dengan CRUD ya. Ini biasanya harus pakai huruf besar dulu awalnya. Nah, view-nya saya akan direct ke CRUD ya, atau gini aja lah, CRUD. Nah, jadi ketika nanti saya panggil controller ini, controller CRUD ini, dia akan ditampilkan adalah view-nya adalah vCRUD. Nah, berarti kita masuk ke folder view. Kita buat file baru namanya adalah vcrud.php ya.
Oke, ini adalah tampilan pertama saya menggunakan CI. Isinya ini ya. Jadi kalau saya panggil controller ini, CCRUD ini akan didirect ke vCRUD. Sekarang kita coba. Nah, cara pemanggilannya di CodeIgniter itu seperti ini. Index.php / nama controller, kemudian nama fungsinya. Nama controller tadi kan CCRUD ya. CCRUD harusnya seperti ini, index. Tapi karena index itu otomatis kalau ada yang namanya index dia akan di running yang pertama. Nah, jadi ini harusnya masuk ke vCRUD ya. Nah, kan sudah berhasil. Jadi kita sudah membuat controller baru dan view baru. Kita belum connect ke database ya. Tapi kalau misalkan saya seperti ini kan masuknya ke welcome message ya. Nah, ke welcome message ini gimana caranya? Yang tadi kita rubah. Masuk ke config, kemudian root. Nah, di sini kontrolernya yang mana yang akan kita buat default, misalkan jadi si CRUD itu, controller CRUD. Saya simpan. Harusnya ini sudah berubah jadi yang vCRUD. Nah, kan itu fungsi dari root tadi. Oke, sekarang berikutnya bagaimana kita akan menghubungkan dengan database. Nah, berarti kita harus membuat file baru di dalam models, karena semua karena kita akan menampilkan database, berarti kita akan membuat query untuk selectnya ya, tampil. Kita membuat yang ada hubungannya dengan database itu harus di model ya. Nah, biar nggak ketukar ya nama filenya, berarti saya kasih depannya M itu adalah model, C itu controller, V itu view ya. mcrud.php. Ini saya copy aja dari sini ya biar cepet. Ini saya copy mcrud. Nah, cuman kita ganti ininya, C-nya C model. C model, tapi ininya kelasnya kelas mcrud. Kemudian saya mau buat fungsi baru ya. Kita mau buat fungsinya bukan indeks, tapi saya mau bikin tampil atau tampil semua. Saya akan menampilkan semua database yang ada di tabel mahasiswa misalkan ya, di mana ya, tabel MHS. Nah, ini tabel MHS, isinya ada Asep Sumedang. Nah, di sini ada yang sedikit aneh mungkin ketika Anda yang belum terbiasa dengan framework itu, biasanya bahasa seperti ini. Ada di slot view. Nah, di slot view ini untuk controller ya. Di slot view itu si controller ini dia akan menampilkan atau meload view yang ada di dalam folder view. Namanya adalah vCRUD. Nah, vCRUD itu yang mana? Yang ini. Kenapa nggak dipakai aturannya seperti itu, tidak menggunakan .php ya? Jadi vCRUD-nya aja. Ini padahal vCRUD.php. Jadi dia akan otomatis mendirect ke sini. Oke, di model pun sama, dia menggunakan seperti ini. Tapi bedanya kalau di controller seperti ini, kalau misalkan di model itu seperti ini codingnya. Oke, codingnya seperti ini. Kita pakai return kemudian dis db get tabel mahasiswa, atau ini sama seperti kalau di query itu, query kita manual ya, berarti select from tabel mahasiswa, select bintang from tabel mahasiswa, berarti tampilkan semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, seperti ini. Kita ke sini, controller. Nah, di controller itu kita akan membuat data, variabel data
Ini misalkan saya kasih nama datanya adalah MHS ya. Kemudian nah, jadi seperti ini. Jadi saya membuat variabel data, isinya adalah array untuk mahasiswa, dimana saya memanggil model CRUD. Kemudian ini kan nama kelasnya ya, nama kelas model CRUD, kemudian tampil all, ini functionnya, kemudian tampilkan hasilnya. Kemudian nah, si data MHS ini kita kirim ke di slot view vCRUD. vCRUD itu ini tampilan untuk view-nya ya. Tapi di sini belum bisa karena ya kita harus mengirim datanya. Kita tambahkan variabel data. Jadi data ini akan dikirim ke vCRUD. Nah, sekarang di vCRUD kita tangkap datanya. Oh ya, sebelumnya ini kita tambahkan dulu konstruktor ya. Konstruktor ini supaya nanti si model ini di slot model ini, si mCRUD ini bisa digunakan di seluruh controller ini. Oke. Sekarang kita vCRUD ini kan seperti ini tadinya. Ini kita hapus, kita ganti dengan for each ya, atau perulangan. Database-nya kalau nggak salah tuh tadi apa ya? Database-nya itu ID, nama, NIM, alamat. Oke, seperti ini. Jadi kita memanggil dulu si for each-nya ini MHS, kemudian variabel MHS ini sebagai M, jadi supaya simpel saja penulisannya. Jadi echo M ID M nama M NIM M alamat ini dibuat array-nya diulang ya dengan for each. Oke, sekarang kita simpan, kita coba. Tadinya seperti ini. Nah, sudah keluar. Ini masih dempetan. Nah, sudah keluar. Sekarang saya coba tambah di sini ya. Set. Sekarang kita coba refresh. Nah, ada ya. Ini sudah berhasil. Kita sudah bisa menampilkan database menggunakan CI. Berikutnya nanti kita lanjutkan lagi CRUD-nya ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.